Hai semuanya, kembali lagi di NV Channel. Seperti biasa kali ini saya akan kembali merangkum sebuah alur cerita film yang berjudul Locket. Sebuah film thriller psikologi yang menceritakan tentang seorang pencuri yang bernama Eddie Baris yang diperankan oleh aktor terkenal yaitu Bill Skarsgård yang terperangkap dalam jebakan mematikan di sebuah mobil mewah. Tanpa disadari, mobil itu ternyata milik William, seorang pria misterius yang telah memasang sistem keamanan super canggih untuk menjebak siapapun yang berniat jahat untuk mencuri mobilnya. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Awal kisah memperlihatkan seorang pria bernama Eddie yang sedang kesulitan untuk biaya tambahan memperbaiki mobil miliknya. Eddie juga merupakan seorang kepala rumah tangga, namun telah bercerai dengan sang istri yang bernama Amy dan memiliki anak bernama Sarah. Hari itu merupakan hari di mana Eddie harus menjemput putri kecilnya sebagai bentuk tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Perlu diketahui bahwa Eddie merupakan seorang kriminal handal. Ia mencuri apa saja yang bisa dijadikan uang modal demi menghidupi sang putri tercinta yang ia jaga dari dunia yang menuntut kesenjangan sosial. Eddie yang hidup di lingkungan yang cukup bengal sehingga secara perlahan mengubah sikapnya dan terbawa arus yang cukup krusial. Ia menghalalkan segala cara demi mendapatkan modal agar sang putri kelak tumbuh dan menjadi orang yang sukses dan tidak seperti dirinya yang kurang bermoral. Sehingga satu-satunya cara untuk bertahan hidup di dunia yang penuh kesenjangan sosial, maka diperlukan banyak modal serta aksi tindakan kriminal. Oh shit! Hey, buddy. Here you go. I get 3 scratchers as well. Beberapa saat kemudian, karena tak kunjung berhasil, Eddie pun menyerah dan pergi tanpa hasil. Namun tiba-tiba ia mendapatkan telepon dari sang putri kecil mengabarkan kekecewaannya karena sang ayah tak menjemputnya dan merasa tidak adil. Eddie pun meminta maaf kepada sang putri kecil dan segera menutup telepon darinya karena Eddie telah melihat sebuah mobil yang menurutnya akan ia jual dan mendapatkan hasil. Setelah mengamati dan memeriksa area sekitar yang tampak sunyi layaknya film Silent Hill, Eddie pun tampak begitu senang karena mendapati mobil yang dalam keadaan tak terkunci, seolah-olah semesta mendukungnya untuk bertindak kriminal, dan kali ini ia akan pulang mendapatkan hasil. Eddie pun memeriksa mobil mewah itu yang bermerek Dolus dan mulai menggeledah tempat-tempat yang sekiranya mungkin saja ia akan menemukan banyak fulus. Mengira rencananya berjalan mulus, ia pun semakin bersemangat menggeledah tempat-tempat kosong dan tidak memperdulikan resiko jika saja ada orang yang melihat gerak-geriknya yang mencurigakan dan membuatnya diringkus. Namun disinilah yang akan menjadi awal mula kejadian yang tidak akan dilupakan oleh Eddie si pencari fulus, karena mobil Dolus yang ia naiki telah direncanakan oleh seorang pria misterius yang akan menyaksikan betapa tersiksanya Eddie layaknya hewan-hewan yang dipertontonkan dalam sirkus. Kepanikan mulai dirasakan saat ia mencoba untuk keluar dari sana. Ia dengan sekuat tenaga mencoba berbagai cara namun tak kunjung berhasil. Yang ia takutkan kini adalah sang pemilik mobil kembali dan menjebloskannya ke dalam penjara yang tentu saja ia tidak ingin kembali ke sana karena tahu penjara bukanlah tempat yang aman baginya. Setiap usaha yang dilakukan oleh Eddie mulai dari pukulan sampai menendang kaca mobil tak membuahkan hasil. Tak patah semangat, Eddie terus mencoba berbagai cara agar segera minggat. Namun tiba-tiba pemilik mobil tersebut menelpon melalui layar yang ada di sana dan meminta untuk teleponnya diangkat. Eddie pun menghiraukan panggilan tersebut dan tetap berusaha bertindak meski hanya sesaat. Namun yang Eddie tidak ketahui adalah di dalam mobil tersebut telah dipasangi banyak perangkat yang mengawasi serta memantau pergerakan melalui kamera pengamat. Eddie yang berhasil menemukan sebuah benda padat yang ingin ia jadikan sebagai alat agar dapat keluar dari sana sesegera mungkin, mulai memukuli kaca yang padat dengan kekuatan yang cukup kuat. Namun seberapa besar pun usaha Eddie mencoba memecahkan kaca yang padat, nyatanya kaca tersebut tetap solid dan kuat.
Eddie masih menghiraukan panggilan yang terus mencoba untuk diangkat, sehingga justru kini Eddie mencoba cara lain dengan mulai membongkar pintu mobil agar segera dapat selamat. Namun alih-alih bebas dengan selamat, justru karena kecerobohannya kini ia mendapatkan luka sayat. Tak kehabisan cara, kini Eddie berusaha meminta bantuan dengan menelpon sahabat, namun rupanya di dalam mobil tersebut menolak segala akses perangkat, sehingga semakin membuat Eddie ketakutan, panik, dan khawatir untuk sesaat. Dikarenakan segala cara yang telah ia pilih tidak tepat, membuatnya kini secara terpaksa menjawab panggilan yang sedari tadi minta untuk diangkat. Dan alhasil sang pemilik mobil tersebut pun memperkenalkan dirinya yang bernama William, yang memberikan sedikit pelajaran berupa setruman yang membuat tubuh Eddie terangkat. William menjelaskan bahwa hari ini mobilnya sudah berusaha dicuri sebanyak 7 kali, termasuk Eddie yang berusaha kabur dan meloloskan diri. William ingin memberikan pelajaran bagi para pencuri agar tidak bertindak dan sembarangan sekaligus lebih mawas diri. Eddie yang tidak ingin mendengarkan ocehan itu dan merasa diceramahi, kini mengeluarkan senjata dan menembaki kaca agar segera keluar dan meloloskan diri. Namun hal itu sia-sia dan justru membuat dirinya terkena peluru sendiri di bagian kaki. Ia berteriak kesakitan sambil memaki dan justru membuat William semakin menyetrumi, sehingga Eddie kini merasa sakit yang berkali-kali dan berusaha meminta pertolongan, namun apa daya, parkiran tersebut ternyata sepi. Karena kehilangan banyak darah, membuat Eddie kini meminta untuk keluar dan akan menyerahkan diri kepada polisi serta akan mengakui segala perbuatan yang telah ia jalani. William yang mendengar hal itu tentu saja tidak ingin melepaskan Eddie dan masih ingin tetap menyiksa dan menghakimi. William yang merupakan seorang dokter sangat tahu bahwa dengan luka seperti itu tidak akan membuat seseorang mati. Namun jika tidak ditangani dengan cepat maka menyebabkan pendarahan pada arteri. William terus menceramahi seakan-akan tidak peduli dan menghiraukan apa yang terjadi, serta kembali menjelaskan bahwa rencananya itu telah dipersiapkan jauh-jauh hari agar dapat memberikan hukuman yang setimpal bagi para pencuri dan mendapatkan konsekuensi. Eddie yang kini telah kehilangan banyak darah pun akhirnya lunglai dan tak sadarkan diri, sehingga William pun melihat hal itu melalui kamera pengintai. Singkat cerita, pada malam hari Eddie pun terbangun dan mulai sadar akibat terkena lampu jalan yang menyoroti dan menyadari bahwa tangan dan kakinya telah diobati. Ia terbangun dengan perasaan gelisah dan masih terperangkap di dalam mobil yang berusaha ia curi, serta kini ia merasa haus yang sangat luar biasa yang mengakibatkan dehidrasi. Tak hanya kehausan, Eddie juga merasa lapar sehingga menggeledah tas miliknya berharap mendapatkan nasi. Namun ia hanya mendapati bungkusan coklat tak berisi dan secara terpaksa Eddie hanya menjilati sisa-sisa coklat yang menempel untuk mendapatkan energi. Pada keesokan harinya, tepat di hari Sabtu, William kembali menghubungi Eddie dan menanyakan kabar beliau. Eddie hanya menginginkan agar mendapatkan makanan dan minuman karena ia merasa tidak diperlakukan sebagai manusia dan terlihat sangat kacau. Dengan kondisi tersebut membuat Eddie mulai memaki dan meracau, sehingga membuat William murka dan menaikkan suhu yang akan membuat Eddie kedinginan serta menyesali perkataan kasar yang telah ia lontarkan itu. Tak hanya temperatur suhu, William juga menyetel lagu dengan volume yang cukup mengganggu, sehingga bagi siapapun yang berada dalam situasi itu tentu saja akan merasa terganggu dan membuat psikologi seseorang tak menentu. Berjam-jam telah berlalu dan kini telah berganti waktu, membuat Eddie semakin tersiksa dengan keadaan suhu. Namun tiba-tiba William kembali menelpon, yang saat itu juga Eddie meminta maaf karena telah memaki dan memberikan contoh yang tak dapat ditiru, sehingga dengan permohonan maaf itu William pun menurunkan suhu agar Eddie tak mati dan mulai menghangatkan tubuh. Pada keesokan harinya, tepat di hari Minggu, Eddie pun terpaksa mengeluarkan air seninya di sebuah botol agar tidak terkena penyakit kencing batu dan menyimpan botol tersebut yang bisa saja berguna di suatu waktu. Eddie pun kembali berusaha keluar dari mobil itu dengan sisa-sisa tenaga yang ada dan kembali membuat linggis dan pintu baja terdengar saling beradu. William kembali menghubungi Eddie dan menanyakan kabarnya yang terlihat agak lesu dan sayu. Eddie pun tanpa sengaja melihat sosok William di apartemen dekat penjual toko tahu, sehingga Eddie pun berusaha untuk mencari tahu siapa William dan apa yang ia mau, serta mengapa William sangat terobsesi dengan menyiksa para pelaku. Akhirnya William mengatakan tujuan dari segala rencana yang telah ia ramu, yaitu mengadili setiap para pelaku yang telah meresahkan dan merugikan banyak individu. Bisa dikatakan tindakan dari William ini disebut sebagai vigilante.
yaitu tindakan main hakim sendiri memburu para pelaku kriminal secara ilegal dan menghabisinya tanpa pandang bulu. William merasa hukuman yang diberikan oleh negara tidak cukup membuat tobat para pelaku, maka dari itu William bertindak sendiri dan mencari para pelaku kriminal yang pada akhirnya telah ia singkirkan satu persatu. Perdebatan di antara keduanya pun mulai memanas saat dua sudut pandang tak saling bertemu, di mana Eddie mengatakan jika kejahatan terjadi di kota tersebut merupakan salah dari pihak-pihak tertentu yang tentu saja dalam hal ini adalah para penguasa-penguasa yang serakah dan mementingkan kepentingan sendiri dan tidak membantu orang yang tidak mampu, sehingga memunculkan kejahatan satu persatu. Berbanding terbalik dengan sudut pandang William yang mengatakan jika keadaan sosial dan kehidupan kumuh dapat membuat seseorang bertindak di luar dari kebiasaannya dan mulai menginginkan sesuatu, sehingga pada akhirnya mendorong seseorang itu untuk menjadi pelaku. Singkat cerita, pada malam harinya terlihat Eddie semakin dehidrasi dan mulai putus asa, sehingga William kembali menghubunginya dan menawarkan kesepakatan, yaitu akan memberikan Eddie makanan dan minuman jika ia ingin memberitahukan nomor jaminan sosialnya agar dapat memeriksa tindakan kriminal apa saja yang telah ia lakukan dan akan memeriksa di mana pemukimannya. Eddie yang tidak memiliki pilihan lain pun secara terpaksa memberikan apa yang diminta dan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuatnya. William mengatakan bahwa saat ia mengobati Eddie yang terluka, ia menyimpan sebotol air penghilang dahaga yang sontak saja membuat Eddie segera mengambil botol air tersebut dan meminumnya layaknya musafir yang kehausan akibat perjalanan jauh yang ditempuhnya. Saat ingin beristirahat dari lelahnya, Eddie terbangun dan memeriksa tas bawaan miliknya yang rupanya di sana terdapat semacam kupon lotre yang ia beli di toko serba. Dan alangkah terkejutnya Eddie melihat kupon yang ada, rupanya ia telah memenangkan hadiah uang sebesar $500 dan membuat William penasaran mengapa Eddie sangat senang dengan jumlah uang yang tidak ada apa-apa baginya. Eddie mengatakan jika saja ia tidak melakukan tindakan pencurian yang ada, bisa saja ia segera menukarkan kupon tersebut dan membeli kembali mobilnya yang tentu saja akan ia gunakan untuk mengantar sang putri kecilnya ke sekolah. Ia kini benar-benar meminta maaf kepada William karena telah berusaha mencuri mobilnya dan sadar bahwa tindakan kriminal memang menjadi pilihan bagi setiap manusia, dan memohon agar segera dilepaskan dari sana sehingga ia dapat bertemu dengan putri kecilnya. Melihat permohonan maaf dari Eddie membuat William sedikit iba dan memberikannya makanan yang berada di bagian kotak sarung tangan depan, sehingga Eddie yang kelaparan langsung melahap habis kue yang ada. Tak hanya itu saja, rupanya Eddie melihat celah untuk lolos dari sana karena ia telah melihat sistem operasi di dalam kotak yang ada, sehingga kini ia kembali memikirkan cara agar menekan tombol tersebut dan mematikan sistem operasi sekaligus lolos dari sang psikopat gila. He's gone. Dengan sebotol air kemarin yang telah ia habisi membuatnya kini kembali dehidrasi dan tampak tak berenergi. Eddie pun memutuskan untuk mengambil sebuah opsi, yaitu meminum air seninya sendiri daripada harus mati kehausan dan menghadapi sang ilahi. Secara terpaksa ia harus menguatkan diri demi dapat bertahan hidup dari segala cobaan yang telah ia jalani saat ini. Singkat cerita, pada malam hari ia masih tetap berusaha untuk menekan tombol pengaman yang telah ia raih, namun tak menemukan sebuah hasil yang pasti. Eddie yang telah lelah sepanjang hari kini tanpa sengaja menekan tombol mengaktifkan mesin mobil, sehingga ia pun senang dan berniat mengambil mobil itu dan dibawa lari. Namun ternyata hal tersebut telah William antisipasi dan mengatakan kepada Eddie bahwa mobilnya telah ia ambil alih. Ia akan memperlihatkan kepada Eddie mengenai lingkungan yang telah ia tinggali berbeda dengan kehidupan sosial yang Eddie idam-idami. Tak hanya itu, William juga menunjukkan bagaimana ia menghabisi para pelaku kriminal tanpa belas kasih, sehingga akan membuat Eddie bergidik ngeri sekaligus dibuat frustasi. They have no shame, have they? So let's just let him go, man.
Singkat cerita, keesokan harinya tepat di hari Selasa, Eddie pun terbangun dan masih tetap berada di jalanan. Ia dibangunkan oleh William dan mengabarkan bahwa ia telah menemui Amy dan Sarah yang merupakan anak dan istrinya, yang tentu saja membuat Eddie terbangun dengan perasaan yang tak karuan. Ia meminta agar William tidak berbuat macam-macam dengan keluarga kecilnya yang tidak berkaitan. William juga telah mengetahui bahwa Eddie rupanya tidak membayar tunjangan untuk anaknya selama berbulan-bulan setelah ia bercerai dengan sang mantan istri dan menelantarkan keduanya tanpa mengirimkan uang sepeser pun sebagai bentuk kewajiban. Eddie pun berdalih bahwa ia mulai mencoba untuk mencari pemasukan, namun dengan kondisinya saat ini tentu saja tidak mudah baginya mendapatkan pekerjaan, sehingga mau tidak mau dirinya harus terjun ke dunia kriminal demi mendapatkan cuan. William pun membawa Eddie ke sebuah sekolah yang tampak ia kenali dan melihat seorang anak kecil yang sedang menunggu jemputan, yang saat melihat anak itu membuat Eddie terlihat tak karuan karena anak itu merupakan anaknya yang sedang menunggu jemputan. Sang anak pun mulai beranjak dari pagar depan menuju jalanan yang lebih aman, diikuti oleh Eddie yang semakin berteriak ketakutan dan meminta William untuk tidak melakukan apa yang sedang ia pikirkan. Eddie pun mengancam William akan menembaki dirinya sendiri jika tetap melakukan apa yang ia rencanakan. Namun hal itu tidak membuat William sang psikopat tertekan dan justru membuat William semakin bertindak ugal-ugalan. Sarah! Stop! Stop! Stop following my girl. No, 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 stop! Please, please, please believe me, don't hurt her. Stop! No, 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 no. Pada malam harinya, Eddie pun merasa frustasi, tersiksa, dan penuh rasa sesal. Membuatnya mengirimkan sebuah pesan suara kepada sang putri kecil meski di dalam mobil itu ia tahu tak ada akses sinyal, serta merasa malam ini merupakan malam terakhir bagi dirinya untuk melakukan tindak kriminal. Ia menyesali segala perbuatannya yang telah berbuat onar dan brutal, serta berjanji jika kembali dengan selamat, maka dirinya akan menjadi sosok ayah yang ideal dan bertanggung jawab secara maksimal. Beberapa lama kemudian, mobil itu pun membawanya ke sebuah tempat sunyi dan mencekam yang terdapat mobil hitam dan pria yang berpakaian tampak formal. Dan turun dari mobilnya yang samar-samar menampakkan sosok yang ia kenal, yaitu William sang penjagal. Akhirnya keduanya pun bertemu untuk pertama kalinya, di mana William merupakan seorang pria tua kaya yang sedang menyiksa para pelaku kriminal, yang menurut Eddie perbuatan tersebut dikatakan tidak normal karena William bertindak main hakim sendiri dan agak sedikit sakit mental. William pun menyetrumi Eddie agar tidak melakukan perlawanan serta memberikannya sebuah tali kabel dan meminta Eddie untuk mengikat dirinya sendiri pada sebuah sadel yang dilengkapi dengan gembok yang tebal. William pun mulai memasuki mobil miliknya dan mempersiapkan segala perlengkapan yang ia butuhkan untuk menjagal. Dia bahkan mengisi senjatanya dengan peluru secara maksimal dan akan benar-benar membuat Eddie tak akan selamat serta akan mengirimnya ke peristirahatan yang kekal. Keduanya pun mulai bergerak meninggalkan kota dan menuju ke sebuah pegunungan yang sunyi agar William dapat melakukan aksinya secara brutal. Dalam perjalanan itu tentu saja Eddie masih berusaha meloloskan diri tanpa diketahui oleh William yang masih fokus menyetir menyelusuri jalan sepi. Ia sengaja membuat William terus mengoceh dan menceramahi serta menceritakan apa saja yang telah ia lakukan terhadap korban-korban yang telah ia eliminasi. Eddie terus mengoceh dan sengaja semakin membuat William terprovokasi agar ia dapat menjangkau kotak sistem tenaga pada mobil itu yang sebelumnya telah ia lubangi, agar nantinya ketika sudah mendapatkan momentum yang pas, Eddie dapat segera meloloskan diri. William yang terprovokasi kini membuatnya menyiksa Eddie secara bertubi-tubi. Penyiksaan itu dilatar belakangi oleh kejadian yang telah William alami ketika keluarganya dirampok oleh seseorang dan harus menyaksikan anak dan istrinya mati, sehingga untuk membalaskan dendamnya yang tak terobati, ia pun menjadi psikopat yang main hakim sendiri dan menculik para pelaku kriminal untuk diadili. Ia dengan secara brutal akan mengadili siapa saja yang menurutnya harus dihukum mati dan merasakan sensasi yang luar biasa ketika para korbannya berteriak sampai mati, dan akan tetap terus mencari pelaku-pelaku kriminal yang terus mencuri dan memperkaya diri. Sementara William terus menceramahi, Eddie kini menemukan tombol untuk membuat sistem pada mobil itu mati, namun sedikit kesulitan karena tombol tersebut melekat kuat dan tak mudah untuk dilucuti.
Namun dengan tekad yang kuat serta rasa percaya diri, sehingga akhirnya Eddie berhasil membuat sistem pada mobil itu mati, sehingga membuat mobil yang mereka tumpangi menerobos penghalang jalan dan alhasil keduanya pun terjun bebas di keheningan malam yang menyelimuti. That's right, you're smart. High ground, it's bullshit. But you know what the worst part is? Hey, it's over. Setelah berhasil lolos dari kejadian yang telah ia lalui beserta William yang juga telah mati, kini Eddie mulai berjalan menjauhi mobil yang terbakar dilalap api. Sembari dirinya berjalan tertatih-tatih penuh luka, perasaan frustasi dan rasa lelah yang mulai menghinggapi membuatnya harus tetap berjalan untuk mencari pertolongan agar dapat kembali ke kota dan menemui orang terkasih. Beruntung bagi Eddie, pada di pagi hari yang sunyi terdapat mobil yang melewati dan melihat kejadian apa yang telah Eddie alami, sehingga pria itu pun memberikan pertolongan dan membawa Eddie kembali ke kota untuk mendapatkan perawatan yang lebih mumpuni. Singkat cerita, setelah luka-lukanya telah diobati, kini Eddie semakin tidak sabar untuk bertemu dengan sang buah hati karena bertepatan dengan hari ini merupakan jadwal dirinya menjemput sang anak yang menunggu janji ayahnya untuk segera ditepati. Namun Eddie memiliki sedikit kendala di mana mobil yang masih dalam keadaan diperbaiki tak dapat ia gunakan untuk saat ini. Tak ingin membuat sang anak kecewa dan menunggu lama, secara terpaksa Eddie pun membeli sebuah sepeda sederhana dan memakainya untuk menjemput sang anak dan menepati janji yang telah mereka sepakati. Perjuangan Eddie untuk menemui putrinya itu tentu saja tidak mudah karena banyak kejadian mengerikan yang harus ia lalui, namun pada akhirnya ia berhasil selamat dan bertemu dengan anaknya sekaligus berakhir dengan bahagia, dan seperti biasa film pun selesai. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah menilai seseorang dari tampang luarnya saja, karena yang kita anggap orang baik dan bermoral bisa saja merupakan seorang psikopat. Dan sebaliknya, orang yang kita curigai atau bahkan kita anggap sebagai sampah masyarakat justru berhati baik dan sedang memperjuangkan sesuatu untuk membahagiakan orang yang ia cintai. Maka dari itu, kenali orang tersebut lebih jauh dan pastikan sesuai dengan ekspektasi kalian. Dan jangan lupa untuk like video ini agar membantu channel ini terus berkembang. Dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Adios.